Halo teman-teman, sekarang kita bahas mengenai NPWP sementara ya, binatang baru yang turun dari langit, yang nggak jelas dari mana asal muasalnya. Gua akan langsung bacakan berita dari DDTC ya, DDTC News beritanya tanggal 1 Februari, NPWP sementara 999 7 kali, 999 lagi, kemudian 000 ya, dipakai jika nomor NIK tak valid di e-Bupot ya. Jadi buat teman-teman mau memotong orang baik PPh 21 ataupun PPh 23 ataupun PPh 4 ayat 2 sifatnya e-Bupot ya. 21 ataupun unifikasi, ketika orang yang dipotong itu NIK-nya tidak valid di konteks kita, maka cuma ada dua solusi. Suruh dia bikin MPWP atau aktivasi Cortex atau gunakan ini MPWP sementara gitu ya. Dengan nama dia kasih tanda pagar nick-nya dia. Nah, kita baca. Pembuatan bukti potong PPh 1 atas pemberian penghasilan orang pribadi harus mencantumkan NPWP atau NIK. Dalam hal penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, pemotongnya harus punya NIK. Pemotong pajak harus mencantumkan NIK ya, maksudnya NIK-nya si pegawai ya, atau si orang yang dipotong. Namun, dalam hal NIK tidak valid, maka sistem e-Bupot pada konteks akan otomatis menggunakan NPWP sementara temporary text dengan nomor standar 16 digit. Saat ini DJP telah menyediakan MPP sementara dengan nomor standar 16 digit ya, yang otomatis menggantikan MPP pihak yang dipotong jika NIK-nya tidak valid. Oke, pertanyaan gua, kenapa sih nggak pakai 999916 kali? Kenapa lu bikin sulit begini? Coba nih, hitung nih berapa biji ini. Gue sampai bingung ngitungnya deh. Kenapa nggak sih bikin 999 sampai 16 kali? Kan gampang ya Bapak ya, Bapak DJP ya. Kenapa mesti bikin begini coba? Kacau ya. Yang otomatis menggantikan MPWP pihak yang dipotong jika NIK-nya tidak valid. Tulis Kering Pajak merespon pertanyaan netizen. Pada e-Bupot akan muncul konfirmasi bahwa data MPP NIK penerima tidak terdaftar pada sistem. Karenanya, sistem e-Bupot akan meminta konfirmasi untuk menggunakan MPP sementara. Dalam kondisi tersebut, membuat bukti potong perlu memilih dua opsi. Opsi pertama adalah jika NIK penerima penghasilan memang belum terdaftar sebagai MPWP, pilih opsi ya. Maka MPWP akan menjadi 999 dan nama akan berubah jadi penerima penghasilan garis miring NIK 16 digit yang tidak valid tersebut dengan alamat Gatot Subroto kalau tidak salah ya. Kedua, jika NIK tersebut sebelumnya memang sudah memiliki MPWP dan belum dipadankan, silakan pilih opsi no dan lakukan pemadanan terlebih dahulu. Memang kampret. Kita mana tahu si pegawai itu sudah punya MPWP tapi belum dipadankan. Tahu dari mana? Kalau pabrik punya 1.000 pegawai, masa dia teleponin, "Bro, berhenti dulu dong kerjanya. Gue mau nanya, lu sudah punya NPWP belum? Kalau sudah punya, sudah padankan belum?" Mana bisa begitu, Pak DJP ya. Kacau ya. Di di sisi lain, apabila NIK tersebut merupakan NIK istri gabung dengan suami, pastikan telah menambahkan datanya pada family tax unit suami. Maksudnya itu di MPP suami, di bagian informasi umum atau di bagian profil, pastikan dia sudah terdaftar sebagai istri ya. Sebagaimana yang pernah disampaikan DJP sebelumnya, Bupot harus mencantumkan NIK yang valid ya. Kewajiban ini berlaku ketika NIK-nya mulai diimplementasikan secara penuh sebagai MPWP orang pribadi sesuai dengan PMK 112. Gini loh Pak Bu, MPWP-nya, NIK-nya itu valid. NIK-nya itu valid di Dukcapil. Yang tidak valid itu korteksnya. Korteksnya yang error, bukan NIK yang error. NIK-nya mah nggak masalah. Bila link yang tidak dicantumkan, bukti potong tidak dapat di-generate oleh Cortex Administration System ya, yang tidak canggih-canggih amat itu ya, memang kacau juga ya. Nah, jadi apa masalahnya? Kenapa gue sampai bikin video lagi mengenai ini ya? Masalah pertama adalah binatang ini belum punya dasar hukum. Binatang ini turun dari langit tanpa dasar hukum. Di PMK 81 2024 tidak menyebutkan mengenai MPP sementara. Atau mungkin ada teman-teman. Kalau ada coba dikoreksi sama gue ya, di pasal berapa, ayat berapa. Tidak ada di PMK 81 mengamanatkan mengenai MPP sementara. Dan tidak ada juga di Perpres mengenai Pesiap, di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, tidak ada istilah NPWP sementara. Ini binatang baru yang diciptakan turun dari langit tanpa perlu dasar hukum. Memang gila itu oknum-oknum pajak di sana ya. Bisa ya bikin aturan begini tanpa dasar hukum ya? Kacau ya. Masalah kedua, masalah kedua gini.
Jika orang itu NIK-nya sudah valid, tetapi tetap dipakai cara ini, apa konsekuensinya? Oke, anggaplah orang itu sudah valid NIK-nya ya gitu ya, kemudian, tetap dipaksakan dibikin supaya menggunakan NPWP sementara ini. Apa konsekuensinya? Bagi perusahaan apa konsekuensinya, bagi si pegawai apa konsekuensinya, dan apa dasar hukumnya? Apa dasar hukum yang menyatakan begini loh konsekuensinya kalau ini dilakukan padahal dia sudah pada NIK-nya, bagaimana? Kacau kan? Masalah ketiga, anggaplah orang itu 4 bulan menggunakan cara ini, MPP 999. Terus di bulan kelima tiba-tiba dia valid NIK-nya nih, tiba-tiba NIK-nya jadi valid, oke? Berarti bulan kelima sampai bulan ke-12 menggunakan e-Bupot PP21 dengan metode biasa. Bulan 1 sampai bulan 4 menggunakan metode MPP sementara, oke? Pertanyaan gua, A1-nya bagaimana? A1 gimana? Dan terlebih lagi, dasar hukumnya bagaimana? Kalau A1-nya bilang, "Oke, kami bisa dapatin 12 bulan, tetap dibilang 12 bulan." Dasar hukumnya apa? Atau orang pajak akan bilang, "Oh, A1 nggak bisa, A1 hanya bulan 5 ke bulan 12." Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya, ini negara hukum, Bos. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, Indonesia negara hukum, bukan negara bapaknya si Surya Utomo, bukan ya. Oke. Masalah keempat, kalau orang dapat bukti potong 999 NPWP sementara, apakah orang pribadi itu bisa mengkreditkan bukti potong tersebut? Kalau bisa, apa dasar hukumnya? Kalau nggak bisa, apa dasar hukumnya? Gimana teman-teman? Gimana para oknum-oknum di DJP sana? Ketika orang itu punya kewajiban bayar pajak, lu paksain dia bayar pajak, lu potong. Pakai pakai binatang baru ini, NPWP yang nggak jelas ini, NPWP sementara. Tetapi ketika dia mau punya hak untuk mengkreditkan bukti potong tersebut, jadi nggak boleh. Gimana? Kacau, kan kacau teman-teman ya. Masalah terakhir yang kelima, cara seperti ini mau sampai kapan dilakukan? Ini melanggar hukum loh teman-teman ya, ini melanggar hukum. Mau sampai kapan dilaksanakan? Coba teman-teman. Zaman dulu aja ketika DJP online, semua orang bisa kok, NIK-nya valid kok. NIK-nya walaupun tidak dipadankan, tetap bisa kok dia menggunakan DJP online, bisa dibikin bukti potongnya. Sekarang Kortes yang katanya lebih canggih, kok nggak bisa mengenali orang punya NIK sudah valid? Ini melanggar hukum, mau sampai kapan dilaksanakan? Coba. Ini cepat atau lambat akan menimbulkan gugatan hukum ke pengadilan, cepat atau lambat. Dan gugatan hukum itu bisa berakhirat panjang kali lebar kali tinggi. Aduh, gue bingung. Sesimpel mengikuti API-nya si DJP online, kenapa nggak mau sih si Kortes-Kortes ini, yang Kostres ini ya? Sesimpel, udahlah pakai cara yang sama yang kayak dulu aja, dulu bisa kok dijalankan, kenapa sekarang nggak bisa? Sesimpel itu ya. Kenapa Kortes harus memaksakan cara-cara yang aneh seperti ini? Aturannya nggak ada, binatang yang nggak jelas, dipaksakan. Kan ini kan berembet ini berbulan-bulan berikutnya. Nggak sembarangan loh. Ini berembet ini. Gitu loh. Sekarang lu kasih sementara, MPP sementara sebagai sebuah solusi putus asa yang ya udah bingung nih tim IT mau gimana, ya udahlah kita kasih MPP sementara plek gitu ya. Nggak kebayang, nggak kepikiran nanti bagaimana, 3 bulan lagi bagaimana, gitu loh. Nggak dipikirin sama si oknum-oknum ini. 4 tahun dia mengembangkan Cortex nggak kepikiran barang ini. Kenapa sekarang baru kepikiran? Ketika orang mau bikin bukti potong masa Januari, baru dia kepikiran, "Aduh nggak bisa jalan cara seperti ini." Nggak dipikirin 4 tahun ngembangin Cortex. Aduh 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 aduh. Udah teman-teman ya, itu aja teman-teman ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.